Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, jumpa kembali di Belajar Catur. Terima kasih buat sobat yang telah klik dan like video ini. Semoga menjadi amal kebaikan, sehat walafiat dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Pada video ini, kita kembali belajar catur memegang buah hitam, belajar bertahan dengan Indian game pertahanan semi-slav normal variasi. Oh iya, sekilas info sobat, pemain top nomor 1 dunia Grandmaster Magnus Carlsen, memainkan pembukaan ini sebagai hitam dengan 46% menang, 37% remis serta 17% loss. Pemain top lainnya yang memainkan pertahanan semi-slav diantaranya Kasparov 1084 game, Vladimir Kramnik, Mamedyarov dan beberapa pemain top lainnya. Yuk kita saksikan gamenya pada catur online di chess.com. Putih memulai pion D4, hitam kuda F6, permainan India dimulai dengan mengendalikan petak E4 dengan kuda, lanjut, putih pion C4, hitam pion E6. Persiapan membuka jalur pengembangan gajah kotak gelap dan bersiap untuk rokade cepat. Di sini putih merespon kuda ke F3, salah satu respon dari pion E6 hitam, yaitu anti-nimzo Indian game, untuk berkembang ke arah tengah, memberikan tekanan pada petak E5 dan menambahkan pemain bertahan lain pada pion D4. Hitam mengadu pion ke D5, Queen's Gambit ditolak sebagai bentuk respon kuda putih F3. Tujuannya mengambil ruang di tengah, menyerang pion C4 dan membantu menguasai kotak E4. Putih mengembangkan kuda ke C3, dan menyerang bagian pertahanan pusat hitam. Hitam merespon pion C6, bermain dengan pertahanan semi-slav. Untuk mendukung pion D5 serta memungkinkan menteri untuk berkembang di sayap menteri, putih merespon pion E3 main lain variasi normal. Hitam keluarkan kuda B ke D7 untuk mendukung pertahanan pusat dan bertarung mengendalikan petak E5. Putih juga mengembangkan menteri ke C2, untuk mengendalikan petak E4. Hitam kembangkan gajah ke D6, mengambil bagian di pertahanan pusat. Gajah terang bergabung ke D2, untuk membangun pembukaan yang kuat untuk putih. Hitam mengamankan raja rokade pendek, merupakan langkah terakhir dari teori pertahanan semi-slav. Lanjut, putih mengembangkan gajah ke D3, persiapan rokade dan serangan di pusat. Hitam sikat pion C4, menjaga keseimbangan material dengan pertukaran pion. Gajah sikat balik, hitam kembali mengadu pion di E5, untuk membongkar pertahanan pusat. Putih abaikan pertarungan pion pusat, lebih utamakan mengamankan raja rokade pendek sekaligus menghubungkan benteng. Hitam pion ke H6, persiapan membuka jalan raja yang sudah kena pin dari gajah putih dan menjaga petak G5 serangan kuda putih. Lanjut, putih gajah ke B3, ini langkah kurang akurat karena memperlambat pengembangan perwira dan mengurangi tempo serangan. Saran engine, langkah terbaiknya yaitu pion ke H3, juga menjaga petak G4 dari serangan kuda hitam. Kembali ke posisi ini, setelah gajah ke B3, hitam membawa benteng ke E8, persiapan untuk membantu pion menyerang kuda serta menutup serangan menteri putih di C2. Putih memulai serangan melalui menteri ke G6, untuk mengancam memenangkan materi melalui garpuan gajah di F7. Hitam antisipasi dengan menteri ke E7, menteri putih kembali ke B1, kembali langkah kesalahan, karena melewatkan langkah terbaiknya kuda ke H4, untuk membantu serangan di petak F5. Kembali ke posisi ini, setelah menteri putih ke B1, hitam merespon pion ke E4, mengancam kuda dan menutup jalur serangan menteri putih. Lanjut, putih kuda ke H4. Sobat, pada posisi ini, apa respon hitam untuk memulai serangan balik? Betul kawan, langkah brilian, pengorbanan gajah sikat pion H2 skak, tujuannya untuk membongkar pertahanan putih. Di sini, putih merespon menolak pengorbanan gajah, dengan menggeser raja ke H1. Lanjut, hitam kuda ke F8, untuk membuka jalur gajah terang hitam. Oh iya sobat, menurut analisis engine, langkah ini kurang akurat. Kita coba analisis kawan. Saran engine langkah terbaiknya, gajah gelap kembali diamankan ke C7, namun putih merespon pion ke F4, menutup serangan gajah. Hal ini yang telah diperhitungkan oleh hitam. Kembali ke game kawan, setelah kuda hitam ke F8, putih merespon pion ke G3, untuk menutup pelarian gajah. Analisis engine, melewatkan taktik yaitu langkah terbaiknya raja sikat gajah gelap ini. Setelah pion putih ke G3, hitam menggeser menteri ke D7, persiapan untuk menyerang di petak H3. Kuda putih mundur ke G2, hitam pion G5, membantu menyerang dan menjaga manuver kuda di petak H4 dan F4. Lanjut, kuda putih ke E2. Hitam membawa kuda ke G6, putih kuda ke G1, untuk menjaga petak H3 dari ancaman menteri hitam.
Gajah sikat kuda, raja sikat balik gajah, hitam membawa menteri ke H3, terus menambah tekanan. Putih merespon pion ke F3, membuka petak pelarian raja. Hitam mengeluarkan gajah terang ke F5, untuk pin menteri putih serta menghubungkan kedua benteng. Putih merespon menteri ke D1, menghindari pin dari gajah hitam. Hitam sikat pion F3, benteng sikat balik pion. Pada posisi ini, apa respon hitam? Betul kawan, kembali langkah brilian, kuda ke G4, mengorbankan gajahnya untuk terus mendesak pertahanan putih. Putih merespon gajah sikat pion F7 skak. Oh iya sobat, kita jangan mengambil gajah ini, karena putih akan sikat balik gajah F5, serta mendapatkan tempo untuk mengeluarkan menterinya ke F3, jadi hitam merespon raja ke G7. Lanjut, putih sikat gajah F5. Menteri hitam ke H2 skak. Langkah paksa raja F1, menteri ke H1 skak. Langkah paksa raja E2, menteri hitam sikat kuda skak, raja ke D3. Menteri hitam terus mengejar ke E4 skak. Putih merespon raja ke C3, menteri sikat benteng F5, gajah sikat benteng, benteng sikat balik gajah. Lanjut, putih mengadu menteri di C2, hitam menolak dengan membawa menteri ke F3. Putih mengeluarkan benteng ke E1, kuda hitam manuver ke E7. Putih membawa menteri ke B3 juga mengancam pion B7. Kuda ke D5 skak, raja ke C2, menteri hitam ke E4 skak, raja ke C1. Lanjut, hitam terus menekan dengan membawa kuda di E2, persiapan garpuan di D3, putih mengancam balik kuda di F1. Benteng menjaga di F8, putih benteng ke G1, menghindari pin, kuda hitam ke D3 skak, raja ke B1, kuda ke B4 dengan tempo open skak, raja kembali ke C1, hitam membawa benteng ke F2, menambah serangan di baris kedua. Putih pion ke A3, mengancam kuda, hitam membawa kuda ke D3 skak, raja ke B1. Hitam kuda ke C5, dengan tempo open skak, menteri putih ke C2 menutup, benteng sikat gajah D2, putih sikat menteri, kuda sikat balik menteri, dan putih menyerah, karena sudah jelas kawan kalah materi. Di mana letak kesalahan putih kawan? Yaitu, pada saat menteri kembali ke B1, membuat serangannya terputus, serta memberi kesempatan hitam perkuat pertahanan melalui pion ke E4. Saran stoktis, putih melewatkan langkah terbaiknya kuda ke H4, untuk membantu serangan menteri putih di F5. Kita coba analisa kawan, jika hitam merespon kuda ke F8, untuk mengusir menteri putih, maka menteri ke C2, hitam membawa gajah gelap ke C7, putih mengeluarkan bentengnya di E1, persiapan menyerang di lajur E, jika pion sikat D4, putih sikat balik pion, dan bentengnya mengancam menteri hitam. Sampai di sini posisi putih masih berimbang kawan, jika ada saran langkah terbaik, tolong bantu di kolom komentar. Terima kasih sobat, semoga sehat walafiat selalu, jumpa kembali di game selanjutnya.